Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah Podcast atau KPM Podcast bersama Della Ayu Diastari. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Ayu Diastari, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsang. Sebelum memasuki pembahasan yang akan dibahas, nah ini kan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi, kalau mau keluar rumah, jangan lupa 3M ya. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Nah, ini adalah salah satu tugas KPMDR. Jadi, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi di tengah pandemi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia sedang dihadapi oleh wabah global yang bernama coronavirus disease 19 atau biasa kita sebut dengan pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Kalau berbicara COVID-19 di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi pada Februari 2020 dengan 2 orang yang terkonfirmasi COVID. Terkonfirmasi positif terkena virus tersebut. Bahkan sampai saat ini berita itu masih menjadi berita terhangat di media sosial, hingga pemerintah menghimbau menjauhi kerumunan dan menerapkan physical distancing. Ya, salah satu dampaknya adalah seluruh kegiatan dialihkan di rumah, sehingga dalam bidang ekonomi di tengah pandemi seperti ini sangat terasa. Dan itu kita ketahui, bukan? Nah, menurut informasi yang saya dapatkan beberapa waktu lalu, bahwa Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Dari data tersebut tergambar seberapa hantaman pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,07%. Berapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam, diantaranya transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makanan, minuman, dan jasa perusahaan, maupun perdagangan besar dan eceran. Akan tetapi, di tengah pandemi seperti ini, masih ada beberapa lapangan kerja yang mengalami pertumbuhan positif, seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Dengan tertekannya ekonomi hingga saat ini, pemerintah berupaya untuk memperbaiki perekonomian. Nah, untuk tercapainya ekonomi yang lebih baik, pemerintah meluncurkan pemulihan program ekonomi nasional dengan 5 langkah. Yang pertama, program penanganan kesehatan dan vaksinasi. Kedua, program perlindungan sosial, program prioritas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lalu
program dukungan usaha mikro kecil dan menengah, serta program insentif usaha dalam bentuk perpajakan. Nah, dari kelima hal tersebut, semoga program-program itu dapat mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain dalam bidang transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan, pelaku usaha dan konsumen juga ikut terkena dampaknya. Karena usaha tidak berjalan lancar, serta daya beli konsumen juga ikut terkena dampaknya, sehingga hal ini membuat kegiatan ekonomi menjadi tidak stabil juga. Beberapa waktu silam, saya melakukan wawancara dengan pemilik rumah makan sederhana yang ada di daerah kampus. Saya bertanya, sudah berapa lama membuka usaha rumah makan ini? Dan sejak adanya wabah pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita, bagaimana keadaan rumah makan dan kondisi keuangan Anda saat ini? Beliau menjawab bahwa dia sudah mendirikan rumah makan ini sejak 3 tahun yang lalu, dan pendapatannya lumayan cukup untuk menghidupi keluarga dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Bahkan, sudah menghasilkan toko ini menjadi miliknya sendiri. Namun, sejak pandemi COVID-19 menyerang, keadaan ekonominya menjadi tidak stabil. Pemasukannya berkurang karena sebagian besar konsumennya adalah mahasiswa. Di saat seperti ini, kita tahu bahwa pembelajaran mahasiswa itu dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Sehingga mereka, mahasiswa perantauan, kembali ke daerah mereka masing-masing dan tentu saja membuat rumah makan menjadi sedikit sepi. Saya berharap semoga pandemi lekas berlalu dan perekonomian menjadi stabil kembali. Terima kasih karena telah mendengarkan podcast saya. Semoga ini dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.